Sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah Bu sehat. Oke, semoga sehat semua karena nanti ada banyak agenda ya dari besok di hari Kamis itu nanti diadakan kegiatan latihan CT dan MRI dan dilanjutkan nanti di hari Senin, mulai hari Senin untuk kegiatan osteolusan sampai hari Sabtu. Ya, serta ditambah ya, paling juga ada kegiatan lulusan di hari Minggu ya, kalau tidak salah. Jadi semuanya diharapkan menjaga kesehatan, semoga yang sedang sakit lekas diberi kesembuhan, yang sehat semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, untuk siang hari ini kami dari tim Osteolulusan akan memberikan sosialisasi ya kepada kalian semua terkait apa itu osteolulusan. Oke, sebelum kita mulai, masih banyak yang belum hadir. Ini ada 90 dikurangi saya dengan Bu Isna, ada 88 mahasiswa baru ya, yang baru hadir. Silahkan diingatkan kembali agar nantinya tidak ada lagi yang bertanya-tanya, ya tidak bolak-balik tanya terkait bagaimana teknis ataupun nantinya kegiatan osteolusan itu bagaimana ya terkait alur dan sebagainya. Oke, kita mulai saja selanjutnya, Bu Isna. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apa itu OSCE, lalu apa itu kegiatan yang akan dilakukan osteolusan itu sendiri, karena kegiatan OSCE sebetulnya baru akan pertama kali dilakukan ya, bukan hanya di prodi kita, tetapi baru akan dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Next, Bu Isna. Tampilan di saya, PPT-nya hilang. Di kalian ada nggak? Ada, Bu. Sudah ya. Oke, jadi karena kalian pekan kemarin sudah dilakukan sumpah profesi ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, artinya rekan-rekan semua ini sudah siap untuk nantinya menjadi tenaga kesehatan. Bagi yang kemarin sudah lulus UKOM, ya UKOM yang CBT, artinya sudah siap 100% untuk menjadi tenaga kesehatan ya, karena menjadi tenaga kesehatan diperlukan seperti SIM ya, sebagai surat yang diperlukan ya legalitasnya untuk menjadi tenaga kesehatan, yaitu STR-nya. Ya, sambil menunggu untuk STR-nya diterbit. Atau sudah terbit STR-nya? Belum, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk Serkom, kapan keluarnya ya, Bu? Serkom. Nanti Serkom diinfokan oleh siapa itu, Bu Ike ya, atau Bu Ike atau Bu Widya ya? Soalnya kan mau ngurus STR kan ada yang kayak nomor sertifikat gitu loh, Bu. Sertifikat kompetensi. Ya, nanti untuk oke. Nanti ditampung dulu ya pertanyaannya di akhir terkait Serkom maupun apapun. Jika bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau misalnya saya tidak tahu jawabannya, nanti saya tampung, saya tanyakan ke yang lebih mengetahui, tuh, yang mengurus kegiatan UKOM maupun lain sebagainya. Baik, Bu. Saya Makasih, lanjutkan Bu. dulu ya. Oke. Ya, yang kemarin sudah lulus UKOM, yang CBT, artinya sudah siap untuk menjadi tenaga kesehatan ya, di mana tenaga kesehatan apalagi di sekarang itu penting sekali perannya, karena banyak tenaga kesehatan yang diperlukan ya. Kalau di kota besar itu masih banyak diperlukan
SDM-nya terlebih lagi nanti di daerah ya, sepatu kalian ini kembali lagi ke daerah itu pasti menjumpai banyaknya SDM yang diperlukan ya, karena peran tenaga kesehatan itu penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maupun kualitas hidup manusia gitu. Namun dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan itu terbatas ya, terbatas dalam pemenuhan jumlahnya ya, jumlah tenaga kesehatannya, baik itu untuk perawat, untuk dokter ya, mungkin kalian juga mengetahui info rasio dokter dengan pasien di Indonesia itu rasionya cukup banyak ya, satu dokter itu menangani berapa puluh ribu pasien, itu kan rasionya masih cukup besar, artinya masih butuh banyak tenaga kesehatan ya. Juga radiografer itu juga masih perlu butuh ya, butuh banyak jumlahnya. Nah, selain jumlah SDM yang diperlukan karena jumlahnya masih terbatas, namun harus ditunjang oleh kualifikasi yang baik, yang bagus ya. Oleh karena itu, ketika mahasiswa kesehatan yang lulus ya, sudah lulus untuk siap wisuda, itu pasti akan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ya, salah satunya adalah uji kompetensi yang dilakukan kemarin oleh kalian secara nasional melalui CBT, di mana uji kompetensi itu suatu proses untuk mengukur lulusan seluruh calon tenaga kesehatan dari pengetahuannya, dari keterampilannya, dari sikapnya, yang mana harus sesuai dengan standar profesi masing-masing. Kalian kemarin mengikuti uji kompetensi sebagai calon radiografer, artinya nanti uji kompetensi yang telah dilakukan kemarin itu soalnya khusus untuk radiografer karena sudah dengan standar profesi radiografer, itu ya. Dan selain uji kompetensi yang harus dilaksanakan kemarin itu sesuai yang telah dilaksanakan uji kompetensi CBT, uji kompetensi yang harusnya dilakukan itu juga dilakukan secara dua hal. Yang pertama dilakukan secara CBT, computer based test. Yang kedua adalah OSCE ya. OSCE ini yang akan kita lakukan. OSCE Objective Structure Clinical Examination ini sebetulnya sudah sering kalian lakukan ya. Contoh yang pernah kita lakukan ketika kalian akan berangkat PKL itu kan di akhir melakukan uji kompetensi, ataupun kalian ketika selesai praktikum ya, ujian praktikum di akhir akan melakukan uji mid semester, itu kan juga ada ujiannya, kurang lebih seperti itu. Hanya berbedanya untuk pelaksanaan OSCE lulusan kali ini itu berbeda alurnya. Nah, berbedanya seperti apa nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, oke, jadi UKOM yang harus dilaksanakan ini ada dua, yaitu ujian secara paper based test, yang kedua adalah ujian secara real untuk mengukur kompetensinya kalian. Ya, yang dilaksanakan secara langsung, bukan hanya berdasarkan paper based test atau komputer based test. Tuh. OSCE yang akan dilaksanakan oleh prodi kita ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh prodi kita dan juga pertama kali dilakukan di Indonesia untuk profesi radiografer, ya, untuk calon lulusan radiografer. Karena untuk kampus radiologi di kampus lainnya itu belum ada yang melakukan ya, sedangkan OSCE ini itu sudah direncanakan atau diagendakan nantinya akan dilaksanakan menjadi skala nasional, dan itu sudah menjadi rencana oleh AIPRI atau Asosiasi Institusi Pendidikan Radiografer Indonesia, dilaksanakan secara nasional itu tahun depan ya. Namun kita melakukan kegiatan OSCE ini yang mengawali ya, sebagai pioner untuk melakukan OSCE di tahun ini ya. Jadi harapannya
prodi kita bisa melakukan awalan yang baik ya ke depannya. Karena nantinya kegiatan OSCE akan dilakukan secara nasional. Dan perlu diketahui untuk OSCE itu pada profesi lain, yaitu profesi bidan, profesi perawat, itu contohnya ya, itu sudah dilakukan ya secara rutin. Selain melakukan ujian CBT, profesi lain itu juga melakukan ujian OSCE, ya. Oke, selanjutnya, next, Isna. Beberapa landasan hukum untuk melakukan uji kompetensi ini tertuang ada beberapa hal di undang-undang, ada di keputusan Menteri Kesehatan, ada juga di Permenkes, dan yang terakhir tertuang di peraturan pengurus perkumpulan Lampetekes. Jadi salah satu hal yang menginisiasi ya mengapa kita perlu melakukan ujian OSCE ini adalah tertuang ya dalam peraturan di Lampetikes. Ini merupakan lembaga untuk akreditasi program studi dan program studi kesehatan mensyaratkan bahwa ujian kompetensi CBT dan OSCE itu harus dilakukan bagi program studi vokasi dan profesi bidang kesehatan yang mendapatkan akreditasi yang unggul. Karena produk kita menginginkan juga menjadi program studi yang memiliki akreditasi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan ujian OSCE ini. Ya, nantinya ini sangat bermanfaat, utamanya bukan untuk produk kita, tapi manfaatnya adalah untuk kalian. Ya, kalau produk kita memiliki akreditasi yang unggul, ya, yang lebih baik, pastinya nantinya akan berpengaruh proses nanti mendaftar lamaran pekerjaan gitu ya, pasti akan dilihat akreditasi prodinya. Ya pasti akan lebih dilirik kalau si prodinya lebih unggul gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya terkait alur ya. Secara singkatnya untuk alur pelaksanaan OSCE nanti rekan-rekan semua peserta OSCE lulusan masuk datang ke gedung B Siti Bariyah di lantai 6 menggunakan lift ke lantai 6 di ruang skill lab. Nanti ada ruang transit di situ. Jadi semua peserta ke gedung B nanti ya sesuai dengan jadwal yang terlampir sudah kami infokan itu langsung menuju ke ruang transit. Di dalam ruang transit akan diletakkan pada tasnya mungkin ya maupun barang-barang lainnya dan disarankan tidak perlu bawa benda berharga misalnya ada bawa laptop, bawa yang lainnya itu silahkan ditinggal saja di kos, hanya silahkan dibawa yang ya karena ketika masuk ke ruang ujian pun itu hanya diizinkan untuk bawa poin dan marker saja untuk keperluan ujian. Yang lainnya harus ditinggalkan di ruang transit. Oke, setelah itu silakan kalian mengisi daftar hadir. Nah, setelah mengisi daftar hadir, nanti rekan-rekan semua akan diarahkan menuju ke ruang ujian. Nanti ruang ujiannya itu ada berapa ruang ya, namanya stase-stase. Stase yang harus kalian lalui itu nanti ada 9 stase, 9 ruang. Yang terdiri dari 7 stase soal, berikutnya 2 stase istirahat. Jadi ada totalnya 9 stase dan tiap ruangan, tiap stase itu waktu pelaksanaannya adalah 10 menit. Jadi total keseluruhan untuk ujian itu per mahasiswa adalah 90 menit. Ya, jadi pelaksanaan ujiannya itu selain mengerjakan soal juga kami berikan waktu untuk istirahat. Berikutnya jika sudah selesai melaksanakan ujian, nanti rekan-rekan semua akan diarahkan kembali ke ruang transit ya dan dilakukan karantina dulu agar tidak papasan dengan kelompok atau tim berikutnya akan melaksanakan ujian. Serta
kita arahkan untuk keluar melalui tanggal darurat. Ya, melalui tanggal darurat sampai ke lantai 4. Nanti di lantai 4 silakan untuk menggunakan lift kembali. Oke, untuk lebih jelasnya, alur pelaksanaan OSCE kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, alur pelaksanaan OSCE ini mungkin harus lebih disimak ya, karena ini terkait pelaksanaannya. Jadi, dalam pelaksanaan OSCE, ini nanti rekan-rekan semua yang sudah terbagi dalam jadwal tersebut, kan jadwal pertama, running pertama itu dari jam 8 sampai setengah 10, itu berarti satu tim. Ya, tim berikutnya itu dari setengah 10 sampai jam 11 ya. Nah, sebanyak satu tim, ini tadi yang ujian jam 8, itu nanti masuk ke dalam ruang transit ya, dan diharapkan 1 jam sebelum pelaksanaan, ini maksimal 30 sebelum pelaksanaan, itu sudah berada di ruang transit. Oke, setelah itu peserta mengisi daftar hadir. Nah, nanti silakan untuk mengisi daftar hadir. Dan di ruang transit tersebut silakan dititipkan ya tas atau ini yang kalian bawa. Berikutnya, 5 menit sebelum ujian dimulai, peserta berada di depan pintu tiap stase. Stase di ruang-ruang ujian ya, ada 9 stase totalnya. 5 menit sebelum ujian dimulai, peserta harus berada di depan pintu tiap stase. Jadi nanti kita sediakan untuk berada di depan pintu tiap stase. Pembagian stase ini akan diatur oleh timekeeper. Jadi ada yang mengatur. Misalnya peserta siapa ini? Peserta yang pertama ada Mbak Nasiha misalnya, berikutnya nomor urut ada Mbak Balkis. Nah, nanti Mbak Nasiha di ruang stase 1, Mbak Balkis misalnya di ruang stase 2, dan seterusnya itu nanti akan diatur oleh timekeeper. Berikutnya, peserta hanya diperbolehkan membawa ballpoint ke dalam ruang ujian, serta marker tadi ya. Dan peserta itu hanya diperbolehkan untuk membawa tumbler untuk minum ya nanti ketika istirahat. Dan tumbler tersebut bisa diletakkan di meja yang sudah kami sediakan nantinya. Berikutnya, 1 menit sebelum ujian, peserta membaca skenario yang sudah tertera sudah menempel di depan pintu ujian terlebih dahulu. Nantinya untuk soal itu sudah tempel. Kalian nanti silakan membaca soalnya atau skenario-nya di depan pintu ujian masing-masing. 1 menit sebelum ujian dimulai. Berikutnya nomor 6. Next. Berikutnya peserta masuk ke ruang ujian sesuai stase yang dibagi. Dibagi oleh timekeeper ya. Terdapat 10 stase, terdapat 9 stase ya, terdiri dari 7 stase soal dan 2 stase istirahat. Nanti kita berikan panduannya ya, nanti di panduan yang lebih lebih jelas sesuai sesuai alurnya. Ini ada typo. Jadi ada 9 stase terdiri dari 7 stase kasus atau soal dan 2 stase istirahat. Dengan waktu stase itu 10 menit. Jadi 1 menit pertama ini nanti peserta membaca soal. Sedangkan waktu ujian selama 8 menit. Dan 1 menit setelahnya itu digunakan untuk perpindahan stase dan merapikan alat. Saya ulangi ya, jadi nanti dalam melaksanakan ujian itu hanya diberikan waktu 10 menit. 10 menit itu menjadi 1 menit membaca soal, ya tadi dilakukan di luar ruangan. Silakan kalian membaca soal itu ujian. Berikutnya 8 menit itu mengerjakan soal atau melakukan ujian dan ini dalam ruangan. Nah, ini sudah terpakai 9 menit ya, 8 plus 1
9 menit, dan sisanya 1 menit setelahnya itu oleh kalian untuk merapikan alat. Yang setelah ujian, silakan dirapikan lagi alatnya dan untuk pindah ke stase berikutnya. Oke. Dan jangan khawatir, nanti akan ada bel atau tanda ini sudah 1 menit atau ini sudah waktunya untuk merapikan alat dan sebagainya. Itu nanti ada tanda-tandanya atau bel, di mana timekeeper ini akan memberikan tanda pergantian waktu yang terbagi menjadi bel pertama atau tanda pertama itu di menit ke-0 ya. Menit pertama nanti sebagai tanda peserta sudah mulai membaca soal. Ya, bel pertama itu silahkan baca soal. Menit ke-0. Berikutnya menit ya sebagai tanda peserta selesai membaca soal. Setelah itu peserta disilahkan untuk masuk ke dalam dan mulai mengerjakan soal ujian. Berikutnya, menit ke-7 itu sebagai tanda peringatan ujian akan selesai. Jadi, ya, itu menit ke-7. Berikutnya, bel yang terakhir itu menit ke-9 sebagai tanda peserta harus sudah selesai ujian. Selesai ya, dan disusul dengan merapikan alat, kemudian pindah ke stase berikutnya. Jadi nanti ada 4 tanda. Jadi nanti ada 4 tanda. Yang pertama, bel pertama kalian disuruh untuk membaca soal di depan. Bel berikutnya itu tanda sudah selesai membaca soalnya dan masuk ke dalam ruangan. Dan silakan sudah langsung mulai mengerjakan atau mengerjakan ujian. Ya, nanti soalnya seperti apa saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya bel atau tanda peringatan ujiannya akan selesai, sudah akan berakhir. Dan bel yang terakhir itu tanda sebagai ujian sudah harus selesai dan kalian harus sudah merapikan alat dan pindah ke stase berikutnya. Oke ya. Slide berikutnya. Next. Ya, setelah itu ya tadi kan ada bel yang terakhir, bel ke-9 itu sudah selesai mengerjakan soal, harus merapikan alat dan pindah ke stase berikutnya. Ya, setelah itu peserta kembali duduk di depan pintu sambil menunggu tanda pergantian ujian stase dari timekeeper. Nanti ada logonya itu tadi ya. Dan untuk perpindahannya itu searah dengan urutannya. Ada stase 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau tadi yang peserta dari menit pertama itu stase pertama, berikutnya nanti menit berikutnya pindah ke stase kedua. Urutannya seperti dari 1 ke 2, 2 ke 3, nanti dari yang stase 9 berarti pindahnya ke stase 1, rollingnya seperti itu. Berikutnya, selama pergantian stase, peserta dilarang saling berbicara atau berdiskusi satu sama lain. Yang ke-9, jika peserta sudah melaksanakan semua stase, tadi ada 9 stase ya, 7 untuk mengerjakan soal, 2 stase untuk istirahat. Kemudian, peserta menuju ke ruang transit, peserta menunggu selama 15 menit setelah ujian selesai dilaksanakan. Untuk karantina agar kalian tidak bertemu dengan tim selanjutnya. Jika sudah, maka tim yang pertama diperbolehkan untuk pulang. Nanti diarahkan menuju ke tangga darurat ya sampai ke lantai 4. Silakan di lantai 4 untuk menggunakan lift kembali. Untuk tim selanjutnya ya tim yang jam 9:30 itu nantinya diawali dulu masuk ke ruang karantina ya, akan ada yang mengarahkan dan mengisi daftar hadir sama seperti langkah yang pertama tadi. Berikutnya masuk ke ruang ujian, nanti diarahkan oleh timekeeper, silahkan absen nomor urut 1 di ruang stase 1, berikutnya 1, 2, dan seterusnya sampai stase 4, ini nanti diarahkan, diposisikan oleh timekeeper. Kemudian langkah selanjutnya mengulangi langkah
nomor 3 sampai nomor 11 tadi. Ya, dari membaca soal, terus mengerjakan ujian di dalam ruangan stase, merapikan alat, terus pindah ke stase berikutnya. Alurnya seperti itu. Next, selanjutnya. Oke, untuk stasenya, ya stase OC yang akan kalian kerjakan atau kalian lalui, itu ada kepotong ya, 7 stase. Jadi yang pertama itu stase mengenai pencitraan kepala dan gigi. Stase kedua terkait pencitraan rangka atas, bawah, dan vertebrae. Stase ketiga pencitraan abdomen dan pelvis. Yang keempat pencitraan toraks. Yang kelima pencitraan sistem urinari. Yang keenam sistem reproduksi. Dan yang ketujuh adalah sistem gastrointestinal. Jadi ada 7 stase OSTE untuk OSTE lulusan kali ini. Selanjutnya, apa saja item yang akan dinilai? Ya, item penilaiannya ada 7 juga. Ini yang bawah terpotong. Oke, ada 7 item penilaian yang akan dinilai. Yang pertama terkait anamnesa, bagaimana komunikasinya ya kalian dalam melakukan anamnesa ke pasien, dalam mengidentifikasi ID pasien. Berikutnya adalah persiapan pasien, item penilaian yang harus kalian kuasai, bagaimana terkait persiapan pasien. Yang ketiga adalah persiapan alat dan bahan. Yang keempat, teknik pemeriksaan. Yang kelima, pengolahan hasil dan citra yang terkait hasil radiograf ya. Berikutnya adalah yang keenam adalah evaluasi citra dan hasilnya. Yang ketujuh adalah perilaku profesional. Ini jadi selama ujian, kalian di dalam ruang ujian itu harus melaksanakan ujian secara apa namanya ya, dilakukan secara profesional ya. Jadi di dalam ruang ujian itu nanti akan ada pasien dan juga ada penguji ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan soalnya. Misalnya di soal tersebut memerintahkan bagaimana komunikasi ke pasien. Nah, itu Bapak Ibu penguji tidak lagi mengingatkan soalnya. Kalian harus sudah mandiri, oh soalnya mengenai bagaimana komunikasinya terhadap pasien. Ya, kalian langsung di waktu 8 menit digunakan waktunya untuk mengerjakan sesuai dengan soalnya. Langsung dipraktekkan ya bagaimana komunikasi dengan pasien. Dan Bapak Ibu penguji itu tidak akan mengingatkan, tidak akan memberi komentar atau apapun. Hanya fokus untuk menilai bagaimana skill atau performa kalian ketika ujian di dalam ruangan. Oke, dan jangan khawatir, ini tidak akan di tiap ruangan atau tiap stase itu akan ada 7 penilaian ya. Namun hanya akan dilakukan 2 ataupun 3 item penilaian ya, karena maksimal waktu pengerjaan soal itu hanya 8 menit ya. Nanti saya contohkan soalnya seperti apa ya. Misalnya untuk di stase 1 itu tadi terkait kepala dan gigi ya. Coba Bu Isna, stase 1 tentang apa ya? Oke, jadi di stase 1 itu kan kepala dan gigi ya, dan waktu pengerjaannya kan hanya 8 menit. Di setiap stase itu nanti item penilaiannya akan berbeda-beda. Jadi di stase 1 tentang kepala dan gigi, contoh soalnya kalian diinstruksikan untuk bagaimana komunikasi ke pasien. Dan yang nomor 2 soalnya adalah bagaimana persiapan pasien. Nah, berarti kalian di stase 1 fokusnya hanya mengerjakan atau melakukan sesuai dengan soalnya, hanya terkait bagaimana komunikasi ke pasien, anamnesa, dan dijelaskan apa saja persiapan pasien yang harus dilakukan. Ya, yang tidak sesuai, yang tidak ada perintahnya atau tidak ada soalnya, dihiraukan saja. Kalian hanya mengerjakan sesuai dengan soal yang tertera. Tadi tertera di depan pintu ruang ujian. Kalau misalnya kalian lupa, itu kami persilahkan untuk
membaca kembali soalnya yang tertera di balik pintu ujian. Itu ya. Oke, berikutnya next contoh soalnya. Nah, contoh soal di stase 3 itu terkait abdomen ya. Nah, ini ada paparan skenario gitu ya, dan ada ID pasien, identitas pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Sudah dilakukan pemeriksaan, ada persiapan pasien ya, nantinya harus dilepaskan area pemeriksaan dari logam, terus baju pasien sudah diganti, persiapan alat dan bahan sudah tertera, dan lain sebagainya. Terus dilakukan pemeriksaan abdomen akut dengan proyeksi LED. Untuk tugasnya ini ada 2 soal ya. Ini saya bacakan. Untuk soal yang pertama, tugasnya itu siapkan alat dan bahan sesuai dengan pemeriksaan yang tertera. Jadi kalian mengerjakan atau mengambil alat dan bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan sesuai dengan kasus di atas. Untuk tugas yang kedua itu saya contohkan, jelaskan evaluasi dari radiograf yang tersedia. Itu nanti sudah kami sediakan radiografnya, kalian tinggal menjelaskan bagaimana evaluasi radiografnya. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya ini masih di stase ketiga juga. Ini saya contohkan, sudah ada paparan skenario ID pasien ya, lalu ada perintah lainnya, baju pasien sudah diganti dan lain sebagainya, terus persiapan alat dan bahan, dan tugasnya adalah yang pertama melakukan anamnesa pada pasien tersebut, dan tugas yang kedua melakukan teknik pemeriksaan sesuai dengan kasus di atas ya. Jadi saya contohkan bahwa di masing-masing stase itu maksimal ada 2 ataupun 3 item penilaian, tidak akan lebih dari itu ya, karena hanya 8 menit untuk pengerjaannya. Jadi kalian silahkan lakukan pekerjaan instruksinya sesuai dengan soal yang ada ya. Contoh yang saya paparkan ini adalah melakukan anamnesa. Jadi silahkan melakukan anamnesa kepada pasien. Jadi pasiennya sudah ada di dalam ruangan. Silahkan kalian praktekkan secara langsung kepada pasiennya. Berikutnya adalah tugas berikutnya melakukan teknik pemeriksaan. Jadi kalian melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan pesawat yang ada serta dengan menggunakan Phantom ya. Untuk melakukan teknik pemeriksaan itu menggunakan Phantom, bukan ke pasien. Pasien hanya untuk anamnesa saja. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika ada perintah terkait bagaimana teknik atau prosedur pemeriksaannya, itu kalian lakukan kepada Phantom. Kalau ada perintah untuk melakukan anamnesa pada pasien tersebut, silahkan melakukan anamnesa langsung kepada pasien. Oke, next. Ya, sebagai catatan, ini nanti kalian ya, saya ingatkan kembali untuk datang sesuai dengan pembagian jadwal yang sudah kami share atau kami bagikan ke gedung Siti Baria, ya, gedung B di lantai 6. Nantinya akan diarahkan pertama menuju ke ruang transit. Nanti di ruang transit silahkan kalian meletakkan barang-barang kalian serta membawa ballpoint dan marker. Ya, pastikan juga di ruang transit itu untuk absensi, ya, mengisi daftar hadir. Berikutnya adalah kalian nanti akan diarahkan oleh timekeeper menuju ke ruang stase masing-masing ya. Misalnya Mbak siapa tadi, Mbak A di stase 1, berikutnya stase 2 itu siapa, nanti sudah diarahkan. Berikutnya adalah perhatikan soal di depan pintu sebelum masuk ke ruang ujian. Jadi soalnya itu silakan kalian baca terlebih dahulu di depan pintu sebelum masuk ke ruang ujiannya. Jika kalian lupa, ya silahkan ya. Ini kan tadi
di 10 menit, pembagian 1 menit pertama itu untuk membaca soal. Silahkan 1 menit itu digunakan untuk membaca soal. Ya. Berikutnya 8 menit. Berikutnya itu adalah kalian masuk ke ruang ujian dan langsung melakukan mengerjakan ujiannya. Nah, jika dalam waktu 8 menit itu kalian lupa soalnya seperti apa, silahkan kami perbolehkan untuk melihat kembali soalnya. Dan lihat kembali soalnya itu terdapat di balik pintu ruang ujian. Jadi tidak perlu kalian keluar ruangan. Oke, berikutnya sisa 1 menit setelahnya itu kalian sudah harus selesai mengerjakan ujian. Berikutnya adalah merapikan alat dan pindah ke stase berikutnya. Catatan berikutnya adalah penguji di dalam ruangan tidak akan memberi instruksi, tidak akan memberikan komentar, atau tidak akan memberi koreksi ya terhadap peserta OSCE. Jadi hanya betul-betul fokus menilai terkait bagaimana skill kalian atau kemampuan kalian dalam mengerjakan masing-masing ujian di setiap stase. Next. Catatan berikutnya adalah setiap selesai mengerjakan ujian ya, tadi saya sampaikan, diingatkan kembali untuk peserta wajib merapikan alat dan bahan. Ya, jadi agar peserta berikutnya itu juga mudah ya, tidak terjaga-jaga nanti alat dan bahannya. Tuh, dirapikan sesuai dengan tempatnya tadi masing-masing. Jika sudah merapikan alat, silahkan keluar ruangan dan pindah ke ruangan berikutnya atau stase berikutnya. Perpindahan stase ini nanti sesuai urutan dari stase 1, 2, 3 sampai stase 9. Ya. Kalau yang pertama kali ini kan setiap running ada 9 mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa yang ke-9 ini pindahnya itu ke stase 1. Urutannya seperti itu. Dan di 9 stase itu total ya 9 stase, 7 stase kalian untuk mengerjakan soal. Tadi ada pencitraan kepala sampai gastrointestinal dan kami sediakan 2 stase untuk istirahat. Nah, istirahat silahkan digunakan boleh untuk minum ya, tetapi tidak digunakan untuk berdiskusi atau berbicara atau berbuat gaduh. Berikutnya perhatikan bel atau tanda pergantian waktu dari timekeeper 4 kali ya, menit ke-0, ke-1, ke-7 dan ke-9. Peserta ya dipastikan juga melakukan ujian di semua stase. Ya, di semua stase soal. Jadi ada 7 stase soal dan 2 istirahat. Jika sudah menyelesaikan semua stase, silahkan kembali lagi ke ruang transit dan keluar melalui tangga darurat. Ya, nanti silahkan menuju ke lantai 4 kembali menggunakan lift. Oke, itu terkait catatan. Nah, selanjutnya adalah terkait pengumuman hasil. Untuk hasil OSCE nanti akan kami berikan pengumumannya paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian. Nanti kalian bisa kalian dapatkan paling lambat 2 minggu juga setelah pelaksanaan ujian. Bahan informasi juga ya, tambahan terkait informasi OSCE. Jadi sertifikat OSCE lulusan ini nantinya sebagai syarat dalam pengambilan ijazah. Ya, jadi karena sebagai syarat itu kalian harus wajib mengikuti tetapi juga wajib lulus dari OSCE lulusan periode 2022. Nah, nanti setiap hari akan rekap nilainya ya, jadi harapannya sudah sudah terekap nilainya, ketahuan siapa-siapa yang lulus mau tidak. Karena untuk jadwal ujian ulang ya, nanti akan ada ujian ulang di hari Sabtu ya, jadi harapannya ya kami semua mengharapkan kalian melaksanakan ujian serius dengan sungguh-sungguh dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena untuk ujian ulang ini kita agendakan di hari Sabtu. Ya, jika nantinya tidak lulus di periode 2022, ini baru akan kita ikutkan kembali di periode 2023. Ya, dan diharapkan kalian juga lulus di periode 2022 ini karena nanti di
tahun depan itu sudah ada rencana, bukan wacana lagi, tetapi sudah rencana dari IPRI dan skala nasional. Ya, jadi oleh karena itu, karena ini harapannya sebagai pionir kegiatan pertama kali kalian bisa lulus di periode ini, karena untuk yang periode tahun depan itu akan dilaksanakan dalam skala nasional. Tuh, tambahan informasi untuk OSCE lulusan itu besok ya, di tanggal 21 sampai 26 November. Silahkan menyesuaikan kehadirannya sesuai dengan jadwal yang sudah kami share, dan untuk dress code-nya gunakan seragam biru dan jas praktikum. Silakan digunakan kembali ya seragamnya ya sebelum dikasihkan ke adik tingkat nanti seragamnya. Oke, mungkin itu terkait sosialisasi OSCE. Silahkan jika ada ingin ditanyakan, boleh diajukan pertanyaannya, boleh melalui kolom chat atau boleh langsung raise hand, boleh. Jika ada yang masih bingung. Ibu izin Halo? Bertanya enggak? Jadi Bu, untuk standar kelulusannya gimana Bu? Standar kelulusan. Oke. Iya. Makasih. Itu saja. Sama keluar dari total Bu, besok itu mau pakai baju apa ya Bu untuk pelatihan? Oke. Nah, saya Makasih. catat dulu ya. Tadi pertama terkait penilaian ya. Iya Bu. Nanti untuk penilaian tergantung dari ininya, item penilaian tadi. Kembali ke slide item penilaian Bu Isna. Ya, misalnya ini item penilaian untuk ujian di tiap stase itu kan tadi saya sampaikan maksimal 2 sampai 3 item penilaian ya. Misalnya ada penugasan item penilaian terkait anamnesa dan persiapan pasien. Nanti dalam sistem penilaian itu ada poin 0, 1, 2, dan 3. Jadi misalnya untuk yang 0 itu peserta kalian sama sekali melakukan anamnesa, itu poinnya 0. Berikutnya untuk poin 1 itu kalian melakukan anamnesa tidak secara lengkap atau tidak runtut. Itu poinnya 1. Berikutnya poin kedua, peserta melakukan anamnesa sesuai dengan urutannya ya, maupun data yang ada di soal tidak secara lengkap, itu nanti poinnya 2. Dan poin ketiga itu peserta melakukan anamnesa secara lengkap, secara utuh, dan sesuai dengan soal yang tertera. Jadi poinnya seperti itu. Nanti item penilaiannya kurang di DOPS atau OSLER ya, jadi ada gradingnya. Gradingnya mahasiswa melakukan atau peserta melakukan atau tidak, melakukan secara lengkap atau tidak, atau misalnya ada yang kurang-kurang, itu nanti poinnya tentu berkurang ya, tidak sempurna. Misalnya terkait persiapan pasien ya, untuk persiapan pasien di sistem urinari, misalnya di stase berapa tadi, di stase sistem urinari ditanyakan item penilaiannya adalah bagaimana persiapan pasien. Misalnya peserta itu hanya menjelaskan persiapan pasiennya hanya puasa saja dan hanya untuk urus-urus gitu. Itu kan masih
jauh ya, jauh dari kelengkapan persiapan pasien untuk sistem urinari. Tentu penilaiannya akan rendah dibandingkan dengan jika kalian ya peserta menjalankan untuk persiapan pasien untuk pemeriksaan sistem urinari. Kurang lebih seperti itu untuk item penilaiannya. Lalu untuk batasannya itu nanti dalam penilaian akan kita rekap penilaian oleh seksi nilai. Nanti yang akan mengumpulkan nilainya oleh seksi nilai. Begitu. Terus tadi yang ditanyakan dress code ya? Iya Bu, benar buat apa pelatihan? Ya, nanti dress code saya umumkan setelah ini ya. Jadi kebetulan untuk seksi humas itu saya di acara diklat dan di OSCE lulusan juga yang bertindak sebagai ketua, jadi ada 2 agenda. Ini saya melakukan satu-satu dulu ya. Saya umumkan sosialisasi ini dulu, baru setelah ini selesai saya umumkan untuk maupun informasi lanjutan terkait diklat CT scan besok. Baik Bu, terima kasih. Satu-satu ya. Oke, lagi ya kan? Mungkin terkait alur ada yang masih bingung? Silakan, boleh tanyakan. Kalau dulu berarti. Tanya Ibu. Iya. Untuk misalkan pas di stase 1 itu kita dapat di stase 1 itu kita dapat anamnesa pasien gitu kan Bu. Nah itu tuh kita menjelaskan anamnesanya itu ke ujinya atau ke siapa Ibu? Oke, itu aja? Sudah? Ya itu aja Bu. Oke. Ya, tampilkan slide yang contoh soal Bu Isna, kita tolong. Nanti next. Nah, jadi dalam melaksanakan next lagi Bu Isna. Nah, ini kan ada soal anamnesa ya, anamnesa kepada pasien tersebut. Tadi saya sampaikan penguji itu tidak akan memberikan komentar, tidak akan memberikan instruksi ataupun hal lainnya ya, hanya fokus diam saja. Itu nanti akan menilai bagaimana performa kalian atau bagaimana ketika kalian melakukan ujian. Jadi nanti ketika kalian akan analisa langsung kepada pasien tersebut ya, atau boleh kalian misalnya Bapak atau Ibu saya akan mulai melakukan anamnesa. Jadi ada algonya dulu boleh, tidak apa-apa, untuk memberikan penanda ya kalau kalian sudah akan melakukan ujian tersebut. Tuh. Mungkin nanti Bapak Ibu dosen akan berikan gestur, silahkan, tapi kalau menjawab ataupun mengoreksi itu tidak. Jadi silahkan melakukan analisa langsung kepada pasien. Maaf Ibu, berarti itu nanti di sana ada pasien lain gitu Bu? Iya, ada pasiennya. Oh, baik. Ya, baik. nanti sudah kami sediakan formulir yang menjadi pasien. Jadi nanti pasien itu sudah kami arahkan ya untuk menjadi pasien. Jadi pasien itu juga nantinya harus menjawab yang sesuai dengan soalnya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya tidak sesuai dengan soal yang tertera, pasien tersebut akan menjawab tidak ada data. Ya, misalnya ini sudah tertera ya di skenario, namanya Abdul, tanggal lahir berapa, CWD, keluhan dan riwayat, itu kan sudah tertera. Nanti yang jadi pasien itu juga sudah menghafalkan maupun sudah mengetahui bahwa identitas pasien sebagai Abdul, tanggal lahirnya Bandung, 9 September 91, alamat CWD Bandung, keluhan dan riwayatnya itu mengeluh sakit perut dan perut rasa begah, tidak dapat BAB. Nah, silahkan nanti contohnya Mas Bayu ya, itu menanyakan nama, pasti akan dijawab. Nama saya Abdul, terus tanggal lahir. Kalau misalnya Mas Bayu itu menanyakan terkait apa yang tidak ada di sini, misalnya golongan darah
Bapak apa? Itu nanti pasiennya karena tidak tertera dalam soal, pasien akan menjawab tidak ada data. Ya, pokoknya yang jika pasien tersebut menjawab tidak ada data, memang tidak tertera di skenario. Jadi harap hati-hati ya dalam melakukan analisa ke pasien dan perhatikan soalnya. Di 1 menit pertama tadi disilahkan untuk membaca soal secara penuh ya, diingat-ingat. Kalau misalnya kalian lupa, kami persilahkan untuk membaca soal kembali di belakang pintu ya, di belakang pintu ruang ujiannya. Oke, gitu sudah paham? Sudah Ibu. Terima kasih. Oke, silahkan ditanyakan lagi. Bu, ada pertanyaan via chat. Oh, Bu, isi materi pada saat menunjukkan hasil citra, apakah mengikut yang kita tahu atau bagaimana, Bu? Oke, untuk hasil citranya, ini berarti ke stase Wisna, minta tolong kembali ke icon penilaian. Nah, ini di evaluasi citra atau hasil. Persilahkan menjawab sesuai dengan soalnya. Ya, soalnya kan pasti ada kriteria tertentu. Ya, misalnya gambaran gambaran abdomen dengan klinis apa tadi. Ya, dijawab sesuai dengan yang tertera di radiograf tersebut dan yang kalian tahu. Tentu yang harus kalian tahu. Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu sejauh mana radiografi itu ada anatomi apa saja atau ada patologi apa saja, ya silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Tetapi silahkan disebutkan sesuai dengan soal dan skenario yang ada. Itu ya, Mbak Anesya, bisa dipahami? Silahkan, jika ada yang tanyakan lagi, Izin bertanya, Bu. Gimana? Izin bertanya, Bu, untuk soalnya itu dalam bentuk nanti melakukannya dalam bentuk praktek semua, ataukah ada soal yang dikerjakan dengan tulis tangan, Bu? Oke, nantinya anamnesa, persiapan pasien, persiapan alat tambahan, teknik pemeriksaan, pengolahan fisika. Oke, sejauh ini ya untuk pengerjaannya dilakukan secara langsung. Jadi tidak ada yang tulis menulis. Nanti untuk pengolahan hasil dan citra berarti dijawab sesuai dengan soal yang ada. Misalnya bagaimana pengolahan citra menggunakan CR. Jadi kalian langsung menjawab pengolahannya menggunakan CR bagaimana prosesnya. Terus menggunakan DR itu bagaimana, atau menggunakan manual processing atau automatic processing, silahkan dijelaskan. Jadi tidak ada yang cara mengerjakan soal. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Di via chat ada lagi, Bu. Oke. Bentar ya. Oke. Apabila mendapatkan soal teknik pemeriksaan apa kita mempraktikkan saja atau harus dengan melakukan teknik-tekniknya kepada penguji, seperti menggunakan faktor eksposi FFD. Oke, terkait teknik itu kan nanti penguji akan melihat ya, menyimak. Tuh, silahkan dilakukan saja pemeriksaannya seperti apa. Nanti penguji itu menilai dari apa yang kalian kerjakan. Ya, kalian misalnya mengerjakan soal untuk abdomen tadi ya, versi LLD, silahkan langsung dikerjakan faktor eksposi. Faktor eksposi kan nanti langsung diatur di pesawat ya.
ada FFD juga langsung diatur. Jangan lupa marker ya, karena marker itu juga masuk ke dalam item penilaian. Itu berarti peserta ya kalian semua harus membawa marker masing-masing individu, tidak boleh saling pinjam-pinjam karena nanti ujinya per ruangan satu-satu. Jadi kita harus menyediakan marker sendiri-sendiri ya, Bu? Iya, membawa marker sendiri-sendiri. Masih ada kan? Tidak hilang kan? Masih ada insya Allah. Kayaknya udah hilang, Bu. Nah, silahkan pinjam ke teman. Silahkan Boleh pinjam buat ke pakai kertas nggak, Bu? harapannya tidak ya, karena pasti kan nanti kalau PA gimana? Silahkan dipinjam ke temannya, pinjam ke temannya yang belum ujian. Kan satu tim running berapa? 9 mahasiswa kan, di satu hari itu kan berapa? Nanti pinjam ke kelompok lain. Ya. Atau misalnya nanti ada untuk marker, kan marker bukan hanya R dan L, tapi ada banyak markernya. Itu silahkan disiapkan. Terus tambahannya terkait ini, mungkin ada soal terkait alat dan bahan. Nanti kalian silahkan langsung mengambil atau menyebutkan untuk persiapan alat dan bahan pada pemeriksaan abdomen. Silahkan ambil gripnya atau ditunjuk boleh ya, silahkan dalam menjawab atau mengerjakan ujiannya diambil kasetnya dan sebagainya, atau kalau misalnya pesawatnya berarti silahkan disebutkan pesawatnya ya, karena nanti penguji itu sebagai pure penguji, tidak akan lagi seperti UKOM kemarin di persiapan PKL kan ada ujian ya, itu tidak lagi mengoreksi, tidak akan memberikan komentar, tidak akan memberikan komentar apapun gitu, pure hanya sebagai penguji. Oke, silakan, ada yang tanyakan lagi? Itu sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ada yang tanyakan lagi? Boleh di luar topik ini, kalau ada yang tanyakan nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya tampung, saya tanyakan ke tim prodi ya yang lebih paham terkait bagiannya. Silakan, ada yang tanyakan enggak? Ibu izin menyampaikan Ya. untuk defisian saya dengan Bu Kusnandia ya di yang kirim lewat email itu belum dibalas sama sekali, Bu. Tanggal berapa kamu ngirimkan? Tanggal 1, Ibu. Tanggal 1 apa? 1 Oktober. Ini November, Bu, bulan November. Oke, gini ya, mohon jadi perhatian, bukan hanya saya saja dalam mengoreksi yang di email ya, koreksi tata tulis ya. Iya benar, Bu. Oke, jadi di koreksi tata tulis itu ada 3 tim dosen yang mengerjakan. Ada saya, ada Bu Alfisna, dan ada juga Bu Ilsa. Dan itu dibagi waktunya ya, 3 hari 3 hari. Nanti Bu Ilsa dulu, lalu saya maupun Bu Alfisna. Nah, jadi ini ada beberapa kemungkinan ya, bukan langsung menchat saya membalas ya, silahkan. Nah, ini juga menjadi perhatian dalam mengirim email ya. Mungkin yang Mbak Rana kirim itu tidak masuk ke kolom inbox atau masuk ke spam dan lain sebagainya. Jadi silahkan dikirim menggunakan subjek, silahkan menggunakan salam dan lain sebagainya. Ya, jadi diharapkan juga dalam mengirim email ya sesuai dengan apa yang diperintahkan juga. Kan sudah diinfokan ya, mengirim email silakan soal filenya ada banyak, ada naskah publikasi, ada KTI,
ada poster, ada PPT, lalu ada yang berekstensi Word dan PDF. Silahkan dikirimkan sesuai dengan ketentuannya ya. Karena kalau kalian hanya mengirimkan beberapa sekian, nanti pasti akan dibalas lagi oleh tim koreksi. Silahkan dikirimkan lagi. Nah itu kan menghambat ya. Itu yang membuat lama dalam pengoreksiannya. Gitu. Jadi kita bagi-bagi dalam koreksiannya. Lalu dalam pengoreksian itu kan kita nggak bisa melakukan koreksi full 24 jam ya, kita koreksi sesuai dengan jam kerjanya kita ya. Jadi harap bersabar dalam mengirim ya, dan dalam mengerjakan juga, dalam mengoreksi kan ada waktunya, tidak 24 jam kita lakukan koreksi. Tuh, kirim tanggal berapa Mbak Rana? Coba saya bantu cekkan. Tanggal 1, Bu. 1 apa? Tanggal 1 apa? Tanggal 1 apa? 1 November, Bu. 1 November. Oke, sambil saya mengecek, silahkan jika ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan terkait OSCE lulusan. Belum dibalas-balas, Bu. Halo, Mbak Rana. Ini kan Mbak Iya. Rana Margareta kan? Oke, Iya, Bu. tanggal 1 saya lihat sudah dibalas kok oleh Bu Alfisna. Coba saya cek lagi, Bu. Nih, saya lihat di sini. Lihat, Mbak. Sudah tertera dibalas nih. Kelihatan ya. Sudah terbalas nih, sudah dibalas oleh Bu Alfisna tanggal 1 juga malah. Oke, ada yang lain lagi. Jadi juga ketika sudah mengirim email, itu nanti kami balas langsung di email kaliannya ya. Reply email langsung begitu. Lalu nanti ketika kalian mengirimkan revisiannya, itu tidak membuat email baru lagi, tetapi langsung reply apa yang sudah kami kirimkan emailnya ke kalian. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalian tidak membalas email dengan email baru lagi, tapi mereply dari inbox dari kita, dari email radiologi. Ibu Ya. mohon izin, maksud saya tanggal 7 November, Ibu. 7 November. Nah, ini termasuk ya. Ini makanya Mbak Rana, tadi saya sampaikan, ini kan buat bingung ya dalam membalas email. Ini kami juga sesuai dengan urutannya. Pertama ya, sesuai dengan urutan inbox-nya masuk. Pertama, yang kedua adalah sesuai dengan bagian jadwal kita masing-masing dosen dalam mengoreksi. Yang berikutnya adalah ketika mengirim email itu sesuai dengan mereply langsung. Jadi kalau kalian tidak mereply balasannya kemarin, karena ini Bu sudah dibalas oleh Bu Alfis di tanggal 1, harusnya Mbak Rana membalas replyan yang di tanggal 1 itu. Jangan membuat email baru lagi, nanti akan tenggelam emailnya. Bu. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kita bisa dengan mudah karena kan ada yang mengoreksi 3 orang. Jadi kalau misalnya nanti di misalnya tanggal 1 sampai 3 yang mengoreksi Bu Alfisna, itu sudah dibalas nih ya oleh Bu Alfisna.
Berikutnya tanggal 4, 5, 6, misalnya jadwalnya saya mengoreksi. Saya pasti akan membaca revisian dari Bu Alvisna, jadi saling sinkron. Oh, kemarin dari Bu Alvisna mengoreksi bagian cover, bagian bab 2 dan lain sebagainya. Nanti saya juga akan mengoreksi kembali, ya apakah yang dikoreksi oleh Bu Alvisna sudah Mbak Rana perbaiki atau belum. Ya, jadi saling melengkapi, saling mengoreksi. Itu ya, jadi mohon jadi perhatian semuanya juga ketika membalas email itu langsung di reply, jangan menggunakan email baru. Nanti pasti akan menumpuk lagi, tenggelam lagi emailnya. Itu ya. Oke. Ibu mohon izin bertanya, Bu. Ya, Bu. Saya kan kemarin mengirim revisi saya di hari Minggu, Bu. Apakah itu nggak apa-apa? Halo? Iya, Bu. Berapa? Di tanggal 12, Bu. Ini tanggal berapa hari ini? Ini hari Rabu ya? Oke. Ini pasti akan dikoreksi, Mbak. Masuk juga. Mana, Bu? Nanti akan dikoreksi. Oh iya, tapi udah masuk ya, Bu? Masuk tanggal 12 ya. Oh iya. Makasih, Bu. 13, Mbak, bukan 12. Kamu kirim tanggal 12. Oh iya, tanggal 13, Bu. Ya, ditunggu ya. Ini masih jadwalnya yang mengoreksi, bukan saya hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Dress code untuk ini nanti sudah ada ketentuan dress code-nya. Jadi sabar ya, ini rekan-rekan semua, karena yang akan mengumumkan juga saya, ya, karena saya fokus kegiatan satu-satu dulu. Kalau ini sudah selesai, baru nanti saya agar tidak menumpuk informasinya. Nanti saya informasikan di grup ya, untuk dress code-nya, untuk waktunya, untuk tempatnya juga. Oke, untuk Mbak Rana, silahkan dikirimkan filenya di yang tanggal 1 itu ya. Terakhir kan kamu mengirimkan dan ada balasan di tanggal 1 ya. Play yang itu, yang email dari email kami. Jadi enggak tercecer nanti email-emailnya. Untuk kegiatan OSCE sudah paham semua terkait alur, terkait untuk stase-stasenya sudah paham? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Itu kan sertifikat OSCE itu untuk pengambilan ijazah ya, Bu. Terus kemudian kalau misalnya ada yang tidak lulus, kan di hari Sabtunya. Kalau di hari Sabtunya juga tidak lulus, itu apakah kita tidak bisa mengambil ijazah ya, Bu? Ya, makanya kami harapkan gini, saya memberikan afirmasi positif ke kalian ya. Kalian sudah melakukan PKL berapa kali? Berapa kali PKL? 3 kali. 3 kali PKL dengan kompetensi osteo, sistem organ, terus CT, MRI, dan lain sebagainya. Terus ditambah kalian sudah lulus KTI. Ya, ini kalian sebagai kakak tingkat ya, kakak tingkat untuk adik-adik di bawah kalian. Nah, harus kalian memberikan energi positif ya, afirmasi positif ke kalian. Kalau kalian itu mampu, ya. Ini kan kalian sudah istilahnya sudah paham, sudah mengerti bagaimana dalam melakukan suatu pemeriksaan, sudah melakukan
kegiatan PKL itu sudah berapa bulan kan? Lebih dari 5 bulan. 3 sampai 4 bulan atau 5 bulan ya kalian sudah pernah melakukan kegiatan PKL. Artinya paham bagaimana dalam melakukan pemeriksaan di radiologi ya. Terlebih ini kalian juga sudah ada yang bekerja. Artinya untuk kegiatan OSCE ya diberikan afirmasi positif ke kalian bahwa kalian itu mampu ya. Ini sebagai bentuk menguji ya, untuk menguji skill atau kemampuan kalian ya. Kalau kalian itu mampu ya, saya harapkan tidak ada yang mengulang ya. Maka dari itu kami itu optimis ya, hanya memberikan ujian ulang itu di hari Sabtu itu ya, karena memang ini kan dalam melakukan kegiatan OSCE ini tidak sembarangan ya. Kami juga melakukan pelatihan, kami mengundang pakarnya gitu ya dari prodi lain yang sudah melakukan OSCE secara nasional ya. Jadi untuk OSCE itu sebetulnya tidak dilakukan ujian ulang dalam waktu itu ya, harus dilakukan ujian ulang dalam agenda OSCE berikutnya. Jadi saya sampaikan di prodi 2022 berarti nanti ada OSCE lagi di tahun 3. Ya, tetapi karena ini kegiatan yang pertama kali dilakukan, kami memberikan waktu untuk ujian ulang di hari Sabtu. Mengapa? Ya karena kami percaya ya kemampuan kalian itu sudah lebih baik dibandingkan dulu ketika menjadi mahasiswa, dan ini kan seperti mengulang bagaimana kalian melakukan kegiatan PKL, bagaimana dalam melakukan kegiatan pemeriksaan di radiologi ya. Jadi memberikan suatu energi positif ke kalian bahwa kalian itu mampu, tidak ada yang mengulang, itu kalian semuanya pasti bisa ya. Ini kan juga lebih mudah. Kalau kemarin ketika ujian untuk persiapan PKL kan kalian harus melakukan dari teknik radiografi semua modul dari persiapan anamnesa sampai akhir hasil citranya. Kalau ini kan di stase 1 di kepala dan gigi hanya 2 soal, di stase di abdomen hanya 2 soal, kan hanya sedikit ya, hanya 2 soal pengerjaannya. Jadi diharapkan tidak, kalaupun ada yang mengulang itu kita lakukan di hari Sabtu itu tadi ya. Terus kalau misalnya mahasiswa yang kemampuannya kurang, artinya tidak lulus ya, mau tidak mau kita ikutkan di itu ya. Jadi kami harapkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk kegiatan OSCE lulusan ini ya, dan kami juga percaya bahwa kalian itu lebih baik ya, karena sudah melaksanakan beberapa kali PKL, sudah lulus ujian juga, sudah lulus KTI, kalian juga sudah mengerti keseluruhan bagaimana tentang teknik pemeriksaan di radiologi. Tuh ya. Masih ada kendala untuk yang pelatihan. Oke. Mbak ya. Untuk tadi Mbak siapa dulu tadi yang bertanya, Mbak Linda ya? Sudah bisa dipahami? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terus untuk Mbak Syariah ini untuk ISTIM eventnya itu mohon maaf ya sudah ditutup kemarin di tanggal 15 ya, sudah kami tutup untuk pendaftarannya. Jadi kalau yang tidak bisa, mohon maaf tidak bisa dibantu kembali karena memang itu sudah tersistemkan gitu. Nah kemarin ketika ada yang gagal silahkan kan bisa komunikasi ke saya atau ke Bapak Ibu dosen yang lain ya. Kemarin juga ada beberapa yang komunikasi ke saya. Terus saya upayakan dan saya arahkan ke mahasiswa kemarin Mbak Rahayu ya. Halo Mbak Rahayu hadir? Ada Mbak Rahayu? Ada, Bu.
Ya, kemarin terima kasih ya bantuannya. Jadi ini Mbak Rahi juga membantu beberapa teman yang gagal untuk mendaftar. Gitu. Ada kendalanya, gitu ya. Oke, ini ya untuk Mbak Syariah, teman-teman yang lain, silahkan boleh. Ini Mbak Syariah kelas apa? A atau B? Kelas B. Oke, silahkan. Ini saya coba ya, coba mengupayakan kembali. Silahkan untuk kelas A maupun kelas B yang masih gagal di di list siapa saja. Nanti coba saya komunikasikan ke Pak Ansor dan Bu Ike ya. Pak Ansor sebagai ketua dan Bu Ike sebagai wakil bendaharanya. Nanti saya coba mengupayakan, saya coba menyampaikan ini ada yang gagal dan ingin mengikuti kegiatan dekat besok. Nanti keputusan bagaimana saya sampaikan ke perwakilan kelas ya. Nanti coba diupayakan. Ini saya mencoba ya, karena memang seharusnya untuk pendaftaran sudah di hari kemarin sudah ditutup. Karena perlu waktu juga ya untuk mereka untuk mempersiapkan sertifikat, akomodasi juga dan lain sebagainya. Coba silahkan di list ya, maksimal nanti jam 3 coba di list. Nanti saya coba upayakan untuk menyampaikan ke Pak Ansor dan Bu Ike apakah masih bisa untuk diupayakan. Gitu ya. Nanti apapun jawabannya mohon diterima dengan baik juga ya, karena ini juga saya mencoba mengupayakan. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas semua untuk OSCE lulusan? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, silakan nanti bagi rekan-rekan yang tidak hadir untuk sosialisasi ini, kita record juga sosialisasinya di Zoom ini, nanti kita share di YouTube Prodi ya, nanti bisa dilihat di situ untuk info-info terkait OSCE lulusan. Oke. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan mungkin dari Bu Alfisna, informasi terkait jadwal atau yang lainnya? Ya, baik, terima kasih Bu Islandia. Untuk terkait jadwalnya, nanti ada beberapa perubahan jadwal, insya Allah akan saya sampaikan di grup ya, Dek. Jadi nanti saya berikan jadwalnya dalam bentuk link, jadi silahkan dilihat lagi gitu ya, karena di situ nanti ada beberapa perubahan jadwal terkait teman-teman nanti ujiannya jam berapa, kemudian dapat hari apa saja gitu ya, nanti silahkan dicek kembali. Kurang lebih dari saya itu, Bu Meita. Oke, terima kasih Bu Alfisna. Jadi nanti untuk jadwal ada perubahan ya. Kemarin karena ada beberapa mahasiswa yang ada ada keperluan gitu, kami upayakan untuk tetap mengikuti ya, namun dengan syarat harus ada yang bisa didekati. Jadi kita upayakan seperti itu. Dan ini kan sudah final ya, harapannya sudah tidak ada lagi yang tukar-menukar karena yang sudah kami cetak dan sudah nanti kami akan bagikan jadwalnya. Mohon dilaksanakan dengan baik. Jangan lupa untuk laksanakan kegiatan OSCE lulusan dengan serius ya, dengan baik, dan kami harapkan semuanya bisa lulus untuk OSCE lulusan sehingga tidak ada yang mengulang ya. Dan kami ingatkan untuk silahkan mengisi link presensi untuk sosialisasi OSCE lulusan ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita upayakan bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terus untuk panduan nanti akan kami share
terkait panduannya ke grup kelas masing-masing. Dan selanjutnya nanti akan kami infokan juga untuk info diklat Siti besok ya, terkait dress code dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya maupun Pak Agusnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.